Selamat datang di zona misteri. Malam ini kami akan membawakan kisah-kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Kisah-kisah ini datang dari sudut-sudut tak terduga kehidupan sehari-hari, membuktikan bahwa kadang horor itu nyata dan lebih dekat dari yang kita bayangkan. Jangan lewatkan setiap detiknya, saksikan terus sampai akhir karena setiap detailnya akan semakin mengejutkanmu dan membuatmu bertanya-tanya, apakah ini benar-benar terjadi? Aku tinggal di sebuah ladang bersama kakek dan nenekku. Orang tuaku mengusirku dan aku tidak mampu menyewa apartemen sendiri. Jadi, mereka mengizinkanku tinggal bersama mereka dengan biaya yang sangat terjangkau. Aku tidur di kamar tidur di lantai dasar. Bau khas orang tua terasa jauh lebih menyengat di ruangan ini. Kamar itu dipenuhi dengan benda-benda keagamaan nenekku. Aku harus terbiasa dengan lukisan Yesus yang besar yang seolah terus menatapku saat aku tidur. Hal-hal aneh baru mulai terjadi setelah minggu keduaku tinggal di sana. Aku pulang dari pekerjaanku di sebuah warung kecil di kota dan saat itu hari sudah gelap. Ketika aku sedang membuka kunci pintu depan, aku bisa mendengar langkah kaki di antara tanaman di kebun. Aku berasumsi ada seseorang yang mencoba mencuri hasil panen kakekku. Aku mengendap-endap mendekat untuk melihat lebih jelas, memastikan aku menghindari daun-daun kering atau apapun yang bisa menimbulkan suara. Memang benar, ada seseorang di antara tanaman itu, tapi mereka merangkak dengan keempat anggota badannya, seolah sedang menyelinap. Aku sebenarnya bisa saja menghadapi mereka, tapi itu mungkin akan berakhir masalah, jadi aku kembali masuk untuk membangunkan kakekku. Kakekku langsung keluar sambil berteriak-teriak seperti orang gila dengan senapan di tangan. Kata-katanya kira-kira seperti, "Kalau aku sampai menangkapmu di ladangku ini, jangan harap kau bisa lolos, akan kutembak tanpa ragu." Itu sepertinya sudah lebih dari cukup untuk menakuti siapapun agar menjauh dari properti kami. Tapi malam berikutnya, saat aku tertidur, hal-hal semakin aneh. Aku terbangun dan mendengar suara tawa di luar jendelaku. Ada seseorang berdiri di sana mengintip ke dalam kamarku. Dia sepertinya menyadariku saat aku terbangun dan duduk, lalu dia pun pergi. Aku memberitahu kakekku lagi. Kali ini dia benar-benar marah besar. Dia melangkah dengan marah ke lemarinya, mengambil senapannya, dan melangkah mantap ke pintu depan. Aku mengekor di belakangnya. Kali ini, saat dia membuka pintu, sesuatu langsung mencengkeram kakinya, membuatnya tersandung. Aku melompat ke arah penyusup itu, menjatuhkannya dengan mudah karena dia memang sudah dalam posisi jongkok. Kakekku berhasil bangkit, mengambil senapannya dan mengarahkannya ke orang itu. Aku menelpon polisi, sementara kakek menodongkan senapan ke arah orang itu. Tiba-tiba, aku mendengar jeritan saat sedang menelpon. Itu suara kakekku. Ponselku terjatuh, hampir meneteskan air mata, takut hal terburuk telah terjadi. Aku sampai di teras dan kakek sudah tergeletak di tanah, tangannya memegangi hidungnya. Hidungnya berdarah. Ternyata ada orang lain yang datang, mendorong kakek hingga jatuh, lalu memukul hidungnya sebelum melarikan diri. Aku berharap saja saat itu aku bisa mengejar para berandal itu dengan senapan. Siapa yang tega memukul wajah seorang lansia? Akhirnya polisi datang tapi tak ada hasilnya. Kakekku akhirnya memasang sistem kamera yang mengarah ke kebun. Bulan lalu, aku pulang larut malam setelah menghabiskan waktu bersama kakak perempuanku, iparku, dan beberapa teman mereka.
Aku berjalan menuju teras dan melihat ibuku meninggalkan catatan di pintu yang memberitahuku untuk membuang tempat sampah ke depan. Aku berusaha sangat pelan karena hampir semua orang sudah tidur saat itu. Ketika aku sampai di sisi rumah kami di dekat tempat sampah, aku bisa mendengar suara-suara dari halaman belakang rumah kami. Aku mengintip dari balik pagar. Ada 2 orang berdiri di dekat meja teras kami. Aku sangat ketakutan, seperti yang kalian bisa bayangkan alasannya. Aku harus berlari masuk untuk memberitahu ibuku. Ayahku tidak tinggal bersama kami, kalau tidak aku pasti sudah memanggilnya. Kami baru saja keluar dari pintu kamarnya saat kami menyadari 2 orang dari halaman belakang itu sudah menaiki tangga. Aku mendorong ibuku ke arah jendela, pada dasarnya memaksanya untuk melompat keluar ke langkan kecil di bawah. Entah bagaimana aku berhasil membuatnya melakukannya, dan saat aku sendiri melompat keluar, kedua penyusup itu sudah masuk ke dalam kamar. Aku hanya sempat melihat sekilas mereka sebelum aku melompat turun ke langkan dan kemudian ke rumput. Ibuku dan aku langsung lari sekencang-kencangnya ke rumah tetangga. 2 minggu kemudian, saat kami baru saja mulai melupakan insiden itu, suara dering telepon pada jam 3 pagi membangunkanku. Telepon itu terus berdering tanpa henti, tidak masuk ke kotak suara. Ibuku terbangun setelah mungkin deringan ke-10. Kami saling pandang dan membiarkannya saja. Telepon itu berdering sekitar 10 menit penuh lagi, sampai ibuku akhirnya mencabut kabel telepon dari modem. Kami tidur dengan telepon mati malam itu. Aku yakin itu ada hubungannya dengan penyusupan itu. 2 kejadian aneh seperti itu tidak mungkin terjadi berdekatan tanpa ada kaitannya satu sama lain. Keesokan harinya, ibuku mendapat pesan teks di ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Kenapa tidak diangkat?" Ini baru terjadi seminggu yang lalu, dan kami masih sangat ketakutan, terus cemas kapan insiden berikutnya akan terjadi. Seorang remaja putri berusia 14 tahun sedang tertidur pulas di kamarnya pada malam sekolah. Tiba-tiba, ia terbangun dan teringat bahwa ia punya tugas rumah yang harus dikumpulkan keesokan harinya, padahal ia belum memulainya sama sekali. Ia menyalakan lampu dan mulai mengerjakan tugasnya. Jam menunjukkan pukul 01.15 pagi tepat. Di tengah suara pensil yang bergesekan dengan kertas, terdengar suara-suara samar dari dalam dinding. Ia berhenti menulis dan suara-suara itu menjadi lebih jelas, seolah-olah ada sesuatu yang sedang didorong dari dalam dinding. Ada sebuah ruang penyimpanan tepat di sebelah tempat tidurnya, dengan pintu persegi besar yang bisa dilepas dari dinding untuk masuk ke dalamnya. Gadis itu mulai berteriak memanggil ibunya, dan suara-suara itu tiba-tiba menjadi lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang berlari di dalam sana. Pintu di dinding itu terbuka paksa, dan sesosok bayangan muncul. Ibu dan ayah gadis itu bisa mendengar teriakan putrinya, bahkan menembus 3 pintu yang tertutup rapat. Ketika ayah gadis itu tiba di kamar, ia menemukan seorang pria dewasa bertubuh tinggi dan gempal sedang membekap mulut putrinya dengan tangannya. Pertarungan itu berakhir dalam hitungan detik dengan beberapa pukulan telak ke perut pria tersebut. 2 pasang celana dalam gadis itu ditemukan di saku pria tersebut sebelum ia ditangkap. Aku dan istriku sedang bermalam di pantai Cedar.
Sayangnya, tempat itu tutup jam 9.30 malam dan jaraknya bermil-mil dari mana saja, jadi kami benar-benar terjebak tanpa bisa melakukan apa-apa di pantai pada jam setengah 10 malam. Jadi, kami hanya berjalan-jalan di atas pasir yang basah sampai jam 10 malam. Sepanjang separuh pertama perjalanan, kami tidak melihat satupun orang di seluruh pantai, lalu kami berbalik untuk kembali. Sekitar 20 kaki setelah kami berjalan kembali ke arah semula, kami berdua menyadari sesuatu. Ada lebih dari 2 pasang jejak kaki di pasir. Jejak kaki kami sudah lebih banyak terhapus oleh ombak saat itu, tetapi ada 2 pasang jejak kaki lain yang sebelumnya tidak ada. Jejak kaki ini sedikit lebih baru. Mereka sepertinya mengarah naik menjauhi pasir basah, ke tempat di mana seharusnya tidak ada lagi jejak kaki. Kalian mungkin berpikir itu hanya pasangan lain yang sedang berjalan-jalan di malam hari, tetapi kami tidak melihat siapapun sepanjang 1 atau 2 kilometer yang kami lewati, jadi kami merasa sangat merinding. Aku menggunakan aplikasi senter di iPhone-ku untuk menyinari gundukan pasir di dekatnya. Aku bahkan sampai berteriak, bertanya apakah ada orang di sana. Aku menyuruh istriku menunggu di sana, sementara aku menuju ke arah tempat sampah. Sepertinya itu satu-satunya tempat seseorang bisa bersembunyi. Kosong. Aku menyinari lebih jauh ke bawah, memperlihatkan sebuah terowongan yang mungkin menuju ke arah parkir. Aku bergerak mendekat sampai aku bisa sedikit melihat ke dalam terowongan, dan begitu aku bisa melihat, aku langsung mematikan senternya. Ada 2 hal di sana. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus menyebut mereka manusia karena dari apa yang kulihat mereka tampak seperti makhluk telanjang yang membungkuk dan berkerumun di sana. Kulit mereka mirip dengan kulit orang Asia Tenggara pada umumnya, tetapi dengan tekstur yang jauh lebih bersisik dan keriput. Aku tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Aku hanya berlari menerobos pasir ke arah istriku, menariknya bersamaku saat kami berlari kembali ke arah mobil. Kami berhasil sampai ke mobil dalam waktu sekitar 5 menit, terengah-engah. Kami masuk ke mobil dan akhirnya aku menjelaskan apa yang kulihat kepada istriku. Ia menatapku seolah aku gila dan ia masih begitu sampai sekarang. Tapi, bisakah kalian menyalahkannya? Aku yakin kalian bahkan tidak menganggap ini serius. Aku melaporkan penampakan ini kepada pihak berwenang keesokan harinya, dan sejak itu aku kembali ke pantai pada malam hari seminggu sekali untuk mencoba menemukan makhluk-makhluk itu lagi. Aku bekerja sebagai penjaga sekolah malam di sekolah menengah atas setempat. Sekitar 95% waktu, aku sendirian bekerja shift malam karena memang tidak benar-benar butuh lebih dari 1 orang. Aku selalu mulai dengan membersihkan ruang kelas di lantai bawah dan berlanjut ke ruang kelas di lantai atas. Kantin, gimnasium, aula, dan ruang UKS semuanya menjadi tanggung jawab petugas shift pagi dan siang. Jadi, karena aku selalu sendirian, aku biasanya menaruh beberapa radio di sepanjang lorong yang memutar musik dengan keras, seperti yang kulakukan pada malam itu. Lantai atas sekolah itu berbentuk seperti huruf U, bukan O, jadi untuk pergi ke sisi lain hanya ada 1 jalan. Aku sedang mengepel lantai di salah satu ruang kelas IPS ketika aku menyadari dari seberang sekolah lampu di salah satu ruang kelas menyala. Aku tidak bermaksud lampunya dibiarkan menyala. Aku selalu mematikan lampu di setiap ruangan yang tidak kutempati. Maksudku, lampunya menyala sendiri. Aku berdiri di sana dengan rasa merinding di seluruh tubuhku. Ada seseorang yang berjalan menuju jendela. Mereka berhenti dan menatap lurus ke arahku melalui jendela itu. Itu adalah hal paling mengerikan yang pernah kusaksikan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, menghadapi mereka, melarikan diri, atau menelpon polisi.
Aku mendekat ke jendela. Ada seseorang yang terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Rambutnya hitam, wajahnya penuh dengan rambut lebat. Dia mengangkat tangannya dan mulai melambai perlahan ke arahku. Aku langsung menutup tirai jendela dan mencoba mengatur napas, mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan. Saat aku mengintip lagi, lampu dari ruangan seberang sekolah sudah padam. Jantungku langsung berdebar panik. Pasti dia sedang menuju ke ruanganku saat itu juga. Pilihan terbaik hanyalah kabur, dan itulah yang kulakukan. Aku berlari menuruni tangga dan keluar melalui pintu belakang sekolah, tak memikirkan apapun selain diriku sendiri dan hidupku. Rekaman kamera keamanan memperlihatkan bahwa di suatu waktu malam itu, pria tersebut muncul dari ruang bawah tanah sekolah dan mulai berkeliaran. Saat melihat wajahnya lebih dekat, aku benar-benar merasa terganggu. Wajahnya tidak menyenangkan sama sekali. Yang paling menyeramkan adalah rekaman itu menunjukkan dia kembali turun ke ruang bawah tanah dan tidak pernah keluar lagi. Dia tidak pernah ditemukan di sana, membuatku bertanya-tanya apakah ada ruangan tersembunyi atau jalan keluar rahasia di bawah sana. Belakangan ini, pekerjaan ini terasa makin menakutkan. Dulu, saat aku berusia 17 tahun, aku bekerja sebagai petugas kebersihan rumah untuk mengumpulkan uang kuliah. Orang yang paling lama mempekerjakanku adalah seorang pria bernama Joko. Aku hanya berbicara dengannya sekali saat pertama bertemu dan beberapa kali ketika dia pulang lebih awal dari kantor. Itu saja, aku tidak bisa menilai apakah dia orang yang normal atau tidak. Tapi dia punya satu aturan keras, jangan pernah masuk ke ruang bawah tanahnya. Bahkan ada papan tanda besar di pintunya. Rasa penasaranku terus menggerogoti, tapi aku berusaha sekuat mungkin menahan diri. Suatu hari, ketika sedang membersihkan kamarnya, aku jadi terlalu kepo dan mulai membuka laci-lacinya. Di laci besar hanya ada tumpukan pakaian. Di laci yang lebih kecil, aku menemukan kamera, baterai, album foto, dan berbagai barang kecil lainnya. Hal yang sama juga ada di laci tengah. Tapi, di laci paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil tersusun rapi di sudut. Kotak itu butuh kunci untuk dibuka, dan aku ingat pernah melihat sebuah kunci kecil yang tergantung di gantungan kunci dapur. Bentuknya seolah cocok dengan kotak itu. Aku coba, dan benar saja, kuncinya pas. Apa yang kutemukan di dalamnya membuatku merinding. Ada setumpuk foto hitam putih. Foto pertama hanya memperlihatkan rumah itu, tapi lama-kelamaan aku ada di setiap foto, di setiap ruangan rumah, bahkan di kamar mandi. Foto yang paling membuatku ngeri adalah satu foto berwarna yang berbeda dari lainnya. Foto itu diambil dari luar jendela, mengarah ke arahku saat aku berada di dapur. Aku segera mengembalikan semua foto ke dalam kotak, kecuali beberapa lembar yang kupikir bisa dijadikan bukti jika terjadi sesuatu. Lalu aku mengunci lagi kotak itu dan menaruhnya di laci. Semua barang lain kubiarkan seperti semula. Aku hampir meninggalkan rumah itu untuk selamanya ketika melewati pintu ruang bawah tanah. Karena tahu aku tidak akan kembali lagi, aku memutuskan untuk sekadar mengintip agar rasa penasaranku tidak menghantuiku selamanya. Aku masuk dan menyalakan lampu. Udara di bawah sana sangat busuk, seperti bangkai hewan membusuk. Di dinding ada poster-poster aneh, beberapa sangat tidak pantas. Yang paling mengejutkan, ada juga gambar-gambar yang menampilkan anak-anak muda, membuatku langsung merasa mual. Ada 2 pintu menuju ke ruangan lain atau gudang kecil. Aku tidak membukanya, tapi bau busuk paling parah berasal dari sana.
Saat itu, aku baru sadar ada suara berdengung. Setiap kali aku bergerak, aku melihat di sudut ruangan ada kamera langit-langit yang mengarah tepat padaku. Tapi setelah aku menyadarinya, kamera itu berhenti bergerak. Itu tanda bagiku untuk segera keluar dari rumah itu. Aku langsung kabur dan mengemudi pulang secepat mungkin. Setelah itu, Joko pernah sekali mencoba meneleponku. Aku tidak mengangkatnya. Dia tidak meninggalkan pesan. Dan untungnya, aku tidak pernah memberikan alamat rumahku kepadanya. Suatu malam, setelah selesai bekerja shift tengah malam di sebuah minimarket, aku dan satu-satunya rekan kerja yang tersisa berjalan menuju mobil kami. Sebuah truk pick-up hitam berhenti di samping kami. Di dalamnya ada seorang pria dan seorang wanita. Penampilan mereka lusuh dan mencurigakan. Si pria punya kumis dan janggut, memakai topi dan rokok terselip di mulutnya. Si wanita berambut kusut, wajahnya terlihat kotor. Mereka berhenti tepat di depan kami, menghalangi jalan. Si pria bertanya, apakah kami punya uang receh untuk membeli bensin. Rekanku merogoh sakunya dan memberikan 2 koin ke tangannya. Aku sendiri memberikan selembar uang 1.000 rupiah, berharap mereka segera pergi. Tapi pria itu menatap uang di tangannya, lalu menatap kami. Aku butuh lebih dari ini, katanya. Kami meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu saja yang kami punya. Sial, dia menggerutu. Aku bisa melihat rekanku sama gugupnya denganku. Sementara itu, wanita di kursi penumpang hanya tersenyum dengan tatapan menyeramkan, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku segera berjalan memutari mobil mereka dan setengah berlari menuju mobilku, begitu juga rekan kerjaku, Bayu. Aku bisa melihat pria itu memutar truk pick-up-nya. Aku menyalakan mobil, langsung memasukkan gigi dan melesat keluar dari tempat parkir. Mereka awalnya tampak mengikutiku, tapi akhirnya aku berhasil lolos. Aku menepi di sebuah pom bensin dan mengirim pesan singkat kepada Bayu untuk memastikan dia baik-baik saja. Dia membalas pesan mengatakan dia baik-baik saja. Seandainya saja ceritanya berakhir di situ, tapi sepasang lampu depan memasuki pom bensin. Itu truk pick-up yang sama. Aku kembali masuk ke mobilku. Pria itu mencoba menghalangiku dengan berhenti tepat di depanku. Wanita di mobil itu mengeluarkan pistol dan mulai menurunkan jendelanya. Aku langsung menarik tuas mundur, keluar dari tempat parkir. Kaca belakang mobilku retak karena tertembak peluru. Entah bagaimana, aku berhasil menghilangkan jejak mereka sekali lagi dan sampai di rumah dengan selamat. Aku menemukan 2 bekas peluru lagi di mobilku. Sungguh menakutkan membayangkan betapa dekatnya aku dengan kematian. Dan untuk apa? Sayangnya, ada begitu banyak orang aneh dan berbahaya di dunia ini. Waktu itu, aku dan Andi, sepupu dari kakak tiriku, sama-sama berusia 18 tahun. Kami memutuskan untuk menjelajahi bekas rumah sakit jiwa terbengkalai di kota kami. Sudah sangat larut malam, tidak ada mobil di jalanan, jadi mungkin sudah lewat tengah malam. Andi yang menyetir. Kami berdua membawa kamera video kami, berharap bisa mendapatkan rekaman yang menarik. YouTube waktu itu baru berusia 2 atau 3 tahun, dan menjelajahi tempat-tempat terbengkalai adalah hal yang cukup populer untuk konten YouTube saat itu. Jadi kami pikir itu akan keren. Kami harus merangkak di bawah lubang di pagar yang sudah dipotong orang lain. Tentu saja, kami berdua juga membawa senter. Kami masuk melalui salah satu jendela yang pecah. Ada beberapa papan di lantai dekat jendela yang dulunya dipaku untuk mencegah siapapun masuk. Kami memulai pencarian kami. Kedua senter menyala bersama kamera Andi yang memiliki kemampuan night vision.
Tidak ada apa-apa selain pecahan kaca dan grafiti di mana-mana. Ada beberapa retakan dan lubang di lantai kayu yang mengarah ke kegelapan di bawah. Kami tidak berani menyorotkan senter kami ke sana. Kami sempat tertawa-tawa kecil, tapi aku merasa sangat merinding di sana, dan aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Tempat itu sangat besar. Kami akhirnya tiba di sebuah ruangan kecil dengan kursi gigi dan peralatan lainnya. Itu anehnya menggelisahkan. Namun, ruangan paling mengganggu di lantai atas adalah kamar mandi. Ketika kami berada di sana, kami mendengar suara tetesan air yang konstan berasal dari salah satu bilik. Saat kami mencoba membukanya, ternyata terkunci. Celah di bagian bawah terlalu kecil untuk dilewati, jadi kami buru-buru meninggalkan ruangan itu dengan perasaan sangat merinding. Di balik sebuah pintu, kami menemukan tangga menuju lantai atas atau bawah. Kami ingin video ini seseram mungkin, jadi tentu saja seperti dua remaja laki-laki, kami memilih untuk turun. Ada serangkaian lorong baru, jauh lebih menyeramkan sekarang karena kami berada di bawah tanah. Ada papan buletin di dinding dengan banyak foto lama dan artikel berita. Andi dan aku sedang memeriksanya ketika terdengar suara berdebum logam dari ujung lorong. Kami segera menyorotkan senter kami ke arah itu tepat pada waktunya untuk melihat apa yang kami yakini sebagai dahi seseorang yang bergerak dari lorong masuk ke salah satu ruangan. Andi mulai berteriak saat kami berlari ke arah kami datang. Sebenarnya, aku tadinya hanya berpikir itu mungkin tunawisma atau semacamnya. Tetapi saat kami berlari menaiki tangga satu lantai di bawah kami bisa mendengar langkah kaki mengikuti kami. Pada titik ini, aku juga ikut berteriak. Perasaan berada di paling belakang sungguh mengerikan. Aku merasa sewaktu-waktu aku bisa dicengkram dari belakang dan diseret kembali ke bawah tangga. Tapi kami berhasil kembali ke aula utama dan menuju jendela tempat kami masuk. Kami berhasil keluar dan melalui jendela kami mendengar pintu menuju tangga terbuka dari ujung lorong. Kami masuk ke mobil Andi secepat mungkin dan melaju pergi, tidak pernah menoleh ke belakang. Kami adalah pasangan muda yang baru saja pindah ke rumah baru. Kami punya kamar tidur di lantai 1. Rumah itu memiliki lantai atas, lantai tengah, dan ruang keluarga. Tidak ada ruang bawah tanah. Pada malam hari, kami mulai mendengar suara-suara aneh datang dari bawah kami. Aku memeriksa di bawah tempat tidur. Tidak ada apa-apa di sana. Suara itu sepertinya datang dari bawah lantai, tapi rumah itu tidak punya ruang bawah tanah, jadi ini tidak masuk akal. Kami mulai menyadari ada hal-hal yang berbeda di pagi hari, seperti beberapa pintu yang kami yakin sudah tertutup rapat semalam, kini terbuka. Pintu lemari istriku sepertinya selalu terbuka. Kami bahkan memastikan semua jendela tertutup rapat suatu malam, hanya untuk memastikan itu bukan karena angin. Tapi keesokan paginya, semua pintu tetap terbuka. Kami memutuskan bahwa ini sudah terlalu jauh. Malam berikutnya, kami berdua tetap terjaga, mendengarkan dan menunggu. Suara-suara dari bawah kini lebih keras dari sebelumnya, seperti barang-barang diseret dan erangan yang menyeramkan. Aku turun ke ruang keluarga dan menempelkan telingaku ke dinding, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Itu datang dari dalam dinding yang kutempelkan, tapi sedikit lebih rendah di bawah ruang keluarga. Aku kembali ke istriku. Aku bilang padanya kami harus tetap terjaga selama mungkin dan melihat apa yang terjadi. Kami terjaga sampai sekitar pukul 2 dini hari. Istriku mulai terlelap dan kurasa aku pun tak lama setelahnya ikut tertidur. Aku terbangun karena istriku mengguncangku, menangis dalam diam. Dia menunjuk ke lemarinya yang sudah terbuka.
Ada semacam pintu tersembunyi yang menganga di dalam lemarinya. Itu mengarah ke bawah lantai. Aku melompat dari tempat tidur dan menyenter ke sana. Terlihat sebuah tangga yang menuju jauh ke bawah ke sebuah ruangan tersembunyi. Aku meminta istriku mengunci pintu dan menelpon polisi sementara aku membawa parangku bersamaku turun ke ruangan rahasia itu. Ketika aku sampai di bawah, aku menemukan saklar lampu. Ruangan itu punya meja dan kursi, sebuah dipan kecil di sudut, dan beberapa mainan berserakan di seluruh ruangan. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar dari lantai atas. Itu istriku. Seseorang mencoba mendobrak pintu. Aku memanjat tangga secepat mungkin sambil memegang parang. Saat aku tiba di atas, mereka sudah mendobrak sebagian pintu. Mereka menyodorkan kepala mereka melalui lubang di pintu dan menatapku. Dia adalah seorang pria berpenampilan kotor. Aku melihat kegilaan di mata merahnya. Dia pasti melihat parangku karena dia langsung lari keluar melalui pintu depan. Aku tidak tahu untuk apa ruangan itu, mungkin semacam bunker tua atau semacamnya. Tapi aku tidak tahu siapa sebenarnya pria itu, bagaimana dia bisa sampai di sana, atau sudah berapa lama dia bersembunyi di sana. Saat itu, usiaku 20 tahun, baru pindah untuk tinggal bersama kekasihku di sebuah apartemen. Tempat itu bukanlah yang termewah, karena kami juga bukan pasangan terkaya, tapi itu sudah cukup baik bagi kami. Malam pertama kami di sana, kami sudah membenci tetangga kami. Laut teriakan dan suara gedoran yang berlangsung sepanjang malam, seolah-olah mereka tidak tidur sama sekali. Kekasihku ingin aku mendatangi mereka. Aku bilang padanya, jika berlanjut malam berikutnya, aku akan pergi. Kami tidak mendengar apa-apa dari mereka sepanjang hari saat menata furnitur. Tapi ketika malam tiba dan kami mencoba tidur, teriakan aneh dan suara benturan itu kembali terdengarku. Kadang bahkan ada benturan di dinding. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan dan menghampiri mereka. Aku mengetuk pintu dan seorang wanita albino paruh baya membukanya. Suaranya serak, seolah dia sudah merokok selama 40 tahun terakhir. Aku dengan sopan memintanya untuk tenang. Dia malah menyuruhku menjauh dan tidak ikut campur urusannya sebelum membanting pintu tepat di depanku. Setelah kejadian itu, suara-suara dan teriakan itu justru semakin keras. Istriku bilang kami harus melaporkan mereka. Keesokan harinya, aku pergi ke meja resepsionis menanyakan tentang pasangan yang tinggal di apartemen itu. Resepsionis itu tampak bingung. Dia memberitahuku bahwa hanya seorang wanita bernama Dewi yang tinggal di sana. Suaminya meninggal 5 tahun lalu. Dia tercatat hanya sebagai satu orang di ruangan itu, jadi dia melanggar aturan gedung apartemen. Resepsionis itu pergi untuk memeriksa ruangan. Wanita itu mengizinkannya menggeledah apartemen. Dia kembali untuk memberitahuku bahwa wanita itu sendirian di sana, yang terasa sangat aneh. Namun, dia memang memintanya untuk menjaga ketenangan. Aku berterima kasih padanya dan kembali ke apartemen. Sepertinya itu berhasil, karena malam itu tidak ada suara-suara aneh lagi. Aku terbangun melihat seseorang berdiri di samping tempat tidur kami. "Risa," bisikku. Istriku berbalik di sebelahku. Dia ada di tempat tidur. Suara serak yang akrab itu dari ujung tempat tidur berkata, "Seharusnya kita tidak melaporkan dia." Aku menjerit dan meraba-raba saklar lampu. Istriku mulai berteriak lebih keras lagi. Saat aku berhasil menyalakan lampu, sosok itu sudah tidak ada. Aku menyambar sepatu dan berlari keluar ke lorong hanya dengan memakai jubah tidurku, mencarinya. Pintu apartemennya terbuka, tapi dia tidak ada di sana. Kemana dia bisa pergi secepat itu? Tidak ada kabar dari Dewi selama seminggu
menunggu penuh sampai suatu malam terdengar 4 ketukan keras di dinding kami. Bukan dentuman seperti suara-suara sebelumnya. Ini adalah ketukan sungguhan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian kami. Kami pindah keesokan harinya. Itu dia kisah-kisah mengerikan yang berhasil kami rangkum untuk episode kali ini di Zona Misteri. Bagaimana menurut kalian? Apa ada di antara kalian yang pernah mengalami kejadian serupa? Atau kalian punya teori lain tentang apa yang sebenarnya terjadi? Jangan ragu untuk berbagi pikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati video ini dan merasa isinya bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan untuk tidak ketinggalan video-video misteri selanjutnya, dan tentu saja bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode Zona Misteri berikutnya.